Sekali lagi. Oke, Iya. Bro Heri, Ya. selamat Ya, malam, Bro Michael, Bro Ian. selamat malam, Selamat selamat malam. malam Bro Jono. Ya, kita ketemu lagi nih di Kongko Wisata episode ke-12, Bro Heri. Kita kedatangan tamu istimewa ya kali ini ya, Bro HM ya. Luar biasa. Ada Bro Michael dan Bro Ian. Selamat datang, selamat malam. Betul, Selamat dan malam Terima semua. kasih telah mengundang kami berdua. Ya, thank you sudah di-invite di Kongko Wisata punya acara nih kita. ya, dan kali ini kita topiknya adalah Holy Land ya, Bro HM ya. Kita akan mengcover 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania. Dan kita mau ucapkan dulu congratulations untuk Stella Quarta Wisata yang sebentar lagi akan 25 years ya, the silver years of excellent service. Iya, sudah Thank you, dari thank you. tahun Ya, terima kasih Bro 1996. Jono. Terima kasih. Ya, Terima dan kasih Kongko Wisata. tanpa terasa kita sudah mengcover 5 benua, Bro HM ya. Kemarin ini dengan episode ke-10 kita sudah sampai menjangkau ke benua Australia, yaitu dengan episode New Zealand ya. Sebelumnya kita sudah ke benua Amerika, kita cover East Coast USA, kita sudah ke benua Eropa, kita sudah cover Belanda, Milan, Venice di Italia, London di UK, dan Germany. Lalu kita juga sudah pernah mengadakan untuk domestik, yaitu Sumatera Barat dan Sumba. Dan benua Asia kita sudah mengcover Tibet, Kyushu, Jepang, dan episode berikutnya ini, Bro Heri, episode ke-13 kita akan mengcover Taiwan. Dan untuk benua Afrika kita juga sudah cover Ethiopia, dan episode kali ini juga bagian dari benua Afrika juga ya, sebagian Asia, sebagian Afrika, dan sebagian Asia ya. Dan oke, mungkin kita akan bacakan dulu beberapa pengumuman. Pertama adalah bahwa berhubung di Zoom belakangan ini resolusinya tidak bisa lagi Full HD. Jadi mulai episode ke-12 ini para sobat kota kita minta untuk menonton live talk show kita ini melalui YouTube ya Bro HM ya. Langsung ya, langsung Supaya tampilannya bisa tajam, dan tentu saja sobat kota tetap bisa berinteraksi dengan para narasumber dan host melalui kolom live chat di YouTube ya selama acara berlangsung. Nanti di akhir acara kita akan alokasikan waktu seperti biasa, ada sesi tanya jawab di mana Bro HM selaku host akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para sobat kota yang akan langsung dijawab oleh para narasumber. Terakhir, saya hanya ingin pesan, jangan lupa subscribe, like, dan follow sosial medianya Kongko Wisata maupun Stella Quarta Wisata. Dan rekaman ini tentu saja, rekaman acara ini bisa ditonton ulang, baik di YouTube channel Kongko Wisata maupun Stella Quarta Official. Dengan demikian, acara ini saya mau titipkan kepada Bro HM. Saya pamit undur diri dulu, Bro HM. Terima kasih banyak. Itu tadi adalah Bro Jono Karyadi, founder dari YouTube channel Kongko Wisata. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat malam dan selamat datang dalam edisi spesial, edisi kolaborasi antara Kongko Wisata dengan Stella Quarta Wisata. Dan seperti tadi telah disampaikan oleh Bro Jono, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengikuti sebuah paparan tentang tiga negara Israel, Mesir, dan Yordan. Tapi secara spesifik lagi adalah terkait tempat-tempat yang instagramable dan juga terkait makanan-makanan yang jangan sampai terlewatkan pada saat kita melakukan kunjungan ke tiga negara tersebut. Acara ini juga didukung oleh Online Travel Assistant alias ONTA. ONTA adalah sebuah aplikasi yang bisa Bapak-bapak dan Ibu-ibu download baik itu di Google maupun di App Store ya. Jadi di Android maupun di App Store. Dan ini adalah mempunyai dua fitur utama. Ada fitur marketplace seperti yang dapat kita saksikan di layar ini, ada di sebelah kiri, dan juga ada fitur social media seperti ya mirip-mirip seperti Facebook ataupun Instagram. Hanya ini bedanya adalah khusus terkait tentang perjalanan.
Nah, itu tadi. Jadi inilah dia kerjasama antara Kongko Wisata dan Stella Quarta, dan kita segera akan sambut yang sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita. Inilah dia, Bro Michael Rizal Kuswara. Selamat malam. Selamat malam Bro Heri. Selamat malam Bro Jono. Terima kasih kami sudah diundang malam hari ini. Ya, selamat malam Bro juga. Michael. Selamat malam juga untuk semua audiens yang ada di YouTube channel, baik di YouTube channel Kongko Wisata maupun di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Terima kasih Terima banyak. kasih. Terima Mantap, kasih Bro mantap, Michael. mantap. Kita tepuk Luar tangan dulu biasa. dong. Ya. Terima kasih. Dan nanti kita akan bahas dari tengah-tengah ya. Rupanya saya lihat tadi selain Bro Michael bolak-balik ke 3 negara yang kita akan bahas pada malam hari ini, Bro Michael juga hobi di fotografi ya, tapi nanti kita akan narasumber kita yang kedua adalah, saya langsung panggil nama panggilannya aja ya, short name-nya ya, Bro Ian. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bro Ian ini kalau dilihat dari foto-fotonya juga sudah terlihat ini sudah bolak-balik nih ya ke tempat yang akan kita bahas ini. Dan juga Bro Ian ada channel YouTube juga ya, namanya Afro Kreatif ya, betul? Oh iya, itu iseng-iseng berhadiah. Luar biasa. Baik. Nah, itulah dia dua narasumber kita. Ada Bro Michael dan juga Bro Ian. Saat ini kita sudah bersama-sama bertiga dan siap akan membahas Instagramable spot dan juga terkait dengan kuliner yang kalau dalam istilah Singlish ya, dalam istilah Singlish adalah die must try. Tapi sebelumnya mungkin Bro Michael akan sedikit memberikan gambaran tentang lokasi geografi dari tempat akan kita kunjungi ya. Silakan Bro Michael. Oke, baik. Terima kasih Bro Heri. Terima kasih Bro Jono. Sekali lagi kami sudah diundang di acara ini. Dan saya senang sekali bisa bertemu lagi khususnya dengan Bro Heri karena kami kenal sudah begitu lama. Bro Heri sendiri ini seorang tour leader yang sangat senior kalau di dunia pariwisata ya. Jadi saya kayaknya masih kecil, saya udah kenal Bro Heri. Ya, bahkan kalau sehari-hari saya panggilnya Om gitu ya. Karena Bro Heri ini udah sangat senior dan yang luar biasa juga waktu saya menikah 18 tahun yang lalu itu Bro Heri yang juga menjadi MC-nya di dalam pernikahan saya. Jadi terima kasih kita bisa ketemu lagi malam hari ini. Dan juga Bro Jono ya, walaupun kami baru kenal tapi langsung akrab, dan terima kasih tentunya juga menginisiasi satu channel yang bisa membawa saya kira pengetahuan buat kita semua yang menontonnya. Dan juga sebelum kita pergi ke tempat-tempat yang ada di channelnya Kongko Wisata, kita bisa juga nonton dulu di channelnya supaya kita bisa tahu kalau mau foto nanti di sana tuh di mana sih fotonya yang bagus ya, dan makanan apa yang harus kita coba. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe channelnya Kongko Wisata, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Kongko Wisata ya, dan tentunya juga channel Stella Quarta Official. Terima kasih Bro Michael. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Bro Ian yang menemani malam hari ini dari Stella Quarta. Bro Ian ini adalah second generation dari kami semua. Bro Ian adalah putra dari seorang tour leader yang sangat senior, sudah malang melintang juga di dunia siara, yaitu saudara saya Bro Arianto. Jadi sekarang sudah ada second generation di Stella Quarta yang juga siap untuk mengantar Bapak Ibu semua di dalam perjalanan siara, dan juga sudah malang melintang bolak-balik pergi ke Tanah Suci, pergi juga ke tempat-tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini. Kita kembali sedikit mungkin ke geografi ya Bapak Ibu. Jadi acara malam hari ini agak sedikit berbeda ya, karena rasanya hampir setiap minggu sejak tanggal 7 Oktober kita selalu bertemu dengan Bapak Ibu semua, baik di acara virtual pilgrimage, maupun di live pilgrimage, maupun di special program kami. Dan malam hari ini, supaya ada variasi ya, saya diundang oleh Kongko Wisata, dan saya kemudian bilang, yuk kita juga upload saja langsung di YouTube channel kami, supaya juga bisa memberikan wawasan yang baru.
Jadi kalau malam hari ini kita nggak banyak bahas sejarah nih. Ya. Kita nggak banyak bahas mengenai tempat-tempatnya secara spesifik dan details karena rasanya hampir semua tempat udah kita bahas di acara Biblical Journey kami sebenarnya. Ya, jadi Biblical Journey with Father Joseph itu setiap Selasa jam 7:30. Juga tentunya acara kami yang berikut bersama dengan Pendeta Honi dari Manado itu di Blessing from the Promised Land setiap hari Kamis. Jadi untuk tempat-tempat Bapak Ibu bisa yang maksudnya yang urusannya dengan sejarah dan histori dari tempat tersebut bisa juga lihat di sana. Tetapi malam hari ini saya bersama Kongko Wisata akan membahasnya dari sisi yang lain, sisi yang berbeda ya. Jadi kita santai-santai aja di malam hari ini. Kita bincang-bincang, relax, lihat tempat dan juga yang tadi sudah Bro Heri bilang ya, makanan apa sih yang ada di sana yang kita harus coba. Dai must try ya. Benar. Iya. Dai must Oke. try. Oke, saya sedikit saja masuk ke peta ya. Bro Jono boleh ke peta yang global dulu. Jadi di dalam perjalanan ziarah yang biasa kita lakukan, kita akan pergi ke 3 negara ya, yaitu kita akan mulai tur kita dari Mesir, kita akan mendarat di kota Kairo, ya Bapak Ibu bisa lihat di sana di peta, di mana ada satu wilayah yang berwarna kehijauan di antara padang gurun yang lain berwarna coklat, itu adalah negara Mesir yang tentunya menjadi saksi peradaban sejarah yang begitu panjang ya, dan mereka adalah pusat peradaban yang sudah sangat hebat sejak mungkin kurang lebih sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka itu tentunya menjadi begitu besar dan begitu hebat di masa yang lalu karena adanya Sungai Nil. Ya, kita semua pernah dengar tentang Sungai Nil. Kemudian yang kedua adalah negara Israel, ya, negara yang saya kira menjadi tujuan dari banyak peziarah dari mancanegara termasuk dari Indonesia yang ingin datang ke sana untuk melihat tempat-tempat yang berhubungan dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Yang ketiga adalah negara Jordania. Ya, negara Jordania juga tidak kalah penting dan spesial di dalam sejarah Alkitab. Ya, di sanalah tentunya banyak juga kisah-kisah yang terjadi dengan kisah-kisah yang ada di Alkitab. Mungkin itu sedikit ya mengenai Israel, mengenai Mesir dan juga mengenai Jordania. Ya, kita lihat di peta yang ada sekarang, kota Yerusalem yang ada di Israel, kemudian kota Aman adalah ibu kota dari Jordania, dan juga yang diberi tanda merah yang ketiga adalah Danau Galilea ya, atau Danau Tiberias sering disebut demikian, yang lokasinya dekat dengan kota Tiberias. Ya, Oke, jadi itu ya, kita sudah mungkin dapat itu gambaran ya, lokasi dari ketiga negara, dan kita juga dapat gambaran kira-kira kotanya, lokasinya di sebelah mana, Yerusalem yang lebih di selatan dan lain sebagainya. Khususnya bagi yang belum pernah berkunjung ke 3 destinasi ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi mengcover 3 negara yang akan kita bahas, dan rupanya kita langsung ini sudah mendarat di Mesir Mesir ini ya. ya. Tiba-tiba ada foto saya nongol gitu. Nah, ini juga saya ada pertanyaan. Bro Ian ini kan kalau di sebelah kiri saya melihat itu kelihatannya waktu malam hari ya. Tapi Iya, betul. gambarnya itu bisa apa? Jelas sekali itu. Padahal udah gelap ya. Iya, ini dari kameranya, dari kamera handphone ini. Sebenarnya ini dari kamera handphone. Jadi kalau misalnya pergi jalan-jalan itu Ya. Untuk kamera handphone itu lebih baik yang ada night mode-nya. Jadi begitu foto di gelap, itu tetap dia bisa menerima cahaya dengan baik. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini night mode meskipun sebetulnya sudah malam hari, tapi kualitas gambarnya bagus. Kalau yang di sebelah Iya, betul. kanan, sama-sama itu lagi Nile Cruise juga, tapi ini mungkin ya, Bro Ian ya. Ini sore hari, ya. Di Nile Cruise ada jadwal beberapa jam, ada yang jam 5, lalu ada yang jam, kalau kita dapat sudah malam gitu, jam 7 baru naik. Kalau jam 5, bagusnya itu kita bisa lihat sekeliling. Jadi masih terang gitu. Masih terang jam 5 biasa kita udah di sana, masih terang. Kita bisa banyak foto-foto dulu baru makan malam, seperti itu. Perpaduan antara waktu masih ada sinar matahari dan ketika sudah di malam hari ya. Iya, betul. Ini perpaduan yang sangat signifikan juga ya di malam hari dan juga di sore hari. Sore hari. Oke.
Ini juga kita masih di seputaran Kairo, artinya kalau pas kita lagi Nile Cruise maupun sedang jalan dengan bus ini, pasti akan melihat objek ini ya, Bro Ian Betul, ya, Bro betul. Michael ya. Betul, betul. Ya, ini Kairo Tower ya. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan di kota Kairo, kita akan pasti lewat tempat ini, walaupun mungkin kita nggak pernah punya kesempatan untuk bisa turun di tempat ini dan ambil foto ini ya. Tetapi dari bis, itu biasanya kita selalu bisa dapat foto dari Kairo Tower. Ini adalah satu menara yang ada di Kairo yang tingginya 187 meter, terletak di tepi Sungai Nil. Oke, iya. Ya, kita sudah sampai di piramid ini Giza lokasi Piramid ya. favorit saya ini kalau untuk foto-foto ya. Lokasi favorit. Jadi kadang-kadang kalau lagi foto-foto, udah Bapak Ibu nggak usah sibuk foto-foto, biar saya yang fotoin gitu. Biasanya gitu. Soalnya Karena udah ngerti angle-angle-nya Bro segala Ian macam. udah ngerti di Iya, mana itu betul. nanti mendapatkan apa spot yang terbaik ya, the best spotnya ya. Betul. Kalau peserta ambil foto sendiri-sendiri, kadang-kadang menghabiskan waktu yang cukup panjang kan. Seperti itu. Oke. Ya. Ya, jadi intinya kalau pergi tour ya bisa minta tolong kepada mungkin rekan tour leader yang ada ya, atau mungkin kalau pergi sendiri bisa minta tolong ke teman-temannya, dan bisa lihat juga banyak foto yang boleh menjadi inspirasi untuk membuat foto yang baik ya. Sekarang ini di Google banyak sekali ya, saya kira. Iya betul. Dan di sini ini lokasinya agak banyak gitu ya, banyak pedagang sebenarnya di sini. Jadi jangan sampai kita kasih handphone kita ke orang lain untuk foto. Lebih baik ke teman sendiri atau ke tour leader-nya gitu. Ini tips, sedikit tips. Ya, karena banyak pencuri juga di sini. Bisa kejadian tercuri kameranya ya. Kalau bisa geser ke yang slide sebelumnya, Bro Jono, saya ingin memberikan satu garis bawah ini yang paling sebelah kiri nih. Ini Bro Ian bisa pas banget ya, sedang memegang bendera tapi berada di puncaknya itu ya. Oh iya betul. Piramidnya. Betul. Ini inspirasi juga ini. Saya minta tolong guide di sana. Coba fotoin, saya mau tancepin bendera ini di atas piramidnya gitu waktu lalu. Jadi difoto langsung. Ini jangan-jangan nggak semua orang tahu nih posisi ini persisnya di mana nih untuk bisa mengambil gambar seperti ini. Tapi oh iya, ya? posisinya diatur lebih ke low angle. Jadi dia di bawah dan ini sebenarnya bukan kita yang ngatur untuk maju mundurnya, itu lebih ke fotografer yang atur. Fotografernya. Untuk pasnya, ya. Baik, kita lanjut. Wah, ini jangan lupa untuk diambil foto seperti tadi ya. Nah, ini masih di lokasi yang sama yang Sphinx ya, tadi ini, ya. Yang mana dulu nih? Yang Sphinx ini masih di lokasi yang sama. Masih lokasi yang sama. Biasanya untuk lokasi ini kita sudah mau meninggalkan dari piramid, baru kita akan mampir ke lokasi ini. Ada lokasi fotonya juga. Dan kebetulan juga nggak bisa lama untuk foto di tempat ini kalau untuk tour ya. Ya. Kalau kami dari tour sekarang ini agak sulit ya, mungkin ambil posisi yang persis depan seperti ini karena sekarang bis kita harus parkir agak jauh dan kita harus jalan ke spot ini untuk bisa ambil posisi betul-betul tegak lurus antara patung Sphinx dengan piramid yang ada di belakang ya. Ini adalah piramid yang dibangun untuk makamnya dari Raja Khephren, dan patung Sphinx sendiri juga adalah gambaran wajah dari Raja Khephren. Oke. Nah ini pasti juga yang belum pernah ke sana ingin tahu bagaimana bisa mengambil posisi yang seolah-olah. Nah ini ya. Ini style atau posisi yang harus pas sekali ya. Kalau posisinya nggak pas nggak bisa mendapatkan angle seperti yang ada di layar ini ya. Iya betul. Ini lebih kameramennya yang harus atur. Jadi bukan mulut kita yang maju mundur kanan kiri, cuman dari kameranya. Iya, dari kameramen yang ambil itu yang harus mengarahkan sendiri. Jadi kalau kameranya itu jangan ngatur maju dikit atau kanan dikit, kiri dikit. Lebih di kameranya ya sih. Untuk ambil angle seperti ini, ya. Di fotografernya yang harus kreatif ya untuk mempaskan. Iya, fotografer ini harus kreatif ini. Untuk menyenangkan peserta biasanya kita harus punya skill foto yang lumayan kreatif juga gitu.
plus Hebat. poinnya Ian tuh, plus poinnya Ian. Karena juga tahu tempat-tempat yang Instagramable spot ya. Ya, betul. Ini Ya, yang di ya. sebelah kanan bawah Iya. itu lokasi yang biasa grup foto di situ. Oke. Ini lokasinya cukup bagus juga sih. Jadi kita bisa melihat Sphinx dan juga piramidnya, ada beberapa piramid di belakangnya. Jadi cukup, dan kalau kita sampai sana biasanya itu pagi itu masih menghadap ada matahari di belakangnya. Oke. Jadi Ya, mungkin sedikit saya tambahkan, kalau yang foto bisa mencium Sphinx seperti itu, ya kita harus turun dan masuk ke dalam temple yang ada di depan Sphinx. ya. Dan kemudian kita tiketnya biasanya sudah termasuk dengan tiket yang ada untuk masuk ke komplek Giza Piramid ya. Tapi saya sudah agak lama juga nggak buat foto seperti ini karena biasanya waktu kita nggak terlalu banyak. Tetapi Bapak Ibu yang pergi sendiri tentunya jangan sampai kehilangan momen ya untuk bikin foto Iya, seperti betul. ini. Saya mungkin punya foto ini, model-model seperti ini udah agak lama. Waktu itu kita masih stay untuk waktu yang cukup lama biasanya di Kairo. Jadi kita punya banyak waktu untuk masuk ke dalam temple, itu ada temple mumifikasi kita sebut, kemudian kita masuk ke dalam dan kita bisa naik, dan kita bisa bikin foto seperti ini, mencium Sphinx. Iya, Tetapi saya sekarang bikin foto agak ini sulit tahun ya. 2012. Karena Ya, sekarang 2012. waktunya mungkin Masih bisa makin banyak pendek waktu. ya. Iya. Sekarang lebih ada dipersingkat mungkin ya. Ya, Baik, betul. saya lihat tadi sudah ada objek yang berikutnya lagi. Ini biasanya dikunjungi atau sambil lewat saja nih Bro Michael? Bro, Lewat, biasanya lewat ya ini. Ini lewat ya. Ya, Ya, ini ini biasa kita lewat ya. dan kelihatan jelas. Kalau di Kairo mungkin kita bisa 2-3 kali untuk lewat ini gitu. Kelihatan jelas, besar sekali. Ketika Ya, ini masjid yang terkenal sekali di kota Kairo ya, tetapi memang saya sendiri belum pernah, kecuali tadi seperti Ian bilang hanya melewati saja. Dan masjidnya namanya Muhammad Ali, yang terletak di dalam satu benteng yang namanya Benteng Salahuddin. Ya, Salahuddin kita semua kenal ya, seorang sultan yang sangat terkenal tentunya, yang di dalam sejarah itu berperan besar untuk kemudian mengalahkan tentara Crusaders ya pada abad ke-12. Oke, ini menarik di Kairo. Kalau tadi piramid dan Sphinx itu adalah dari 2500-an sebelum Masehi, sementara kalau ini nih dari Middle Age, dari abad pertengahan ya. Jadi abad ke-12, Bro Heri. Abad ke-12 ya. Abad ke-12 ya, Benteng Salahuddin ya, abad ke-12. Kita lanjut, baik. Nah dari ini piramid lagi, tapi di lokasi yang berbeda ini ya? Iya, ini lokasinya berbeda, tetapi piramid ini kenapa penting? Karena piramid ini adalah piramid pertama sebetulnya yang dibangun di zaman Mesir kuno. Ya, kita bisa lihat di situ, waktu itu mereka belum sampai punya teknologi, boleh kita katakan demikian, atau perhitungan yang bisa membuat piramid yang sempurna. Sehingga kemudian mereka membuatnya seperti tangga ini. Ya, ini piramid dari satu raja namanya Djoser itu ya, piramid Djoser. Ini lokasinya di Giza ya, kalau nggak salah masih di Giza ya, di kawasan Giza. Ini kurang lebih mungkin tidak di Giza ya, mungkin sekitar saya tidak ingat persis berapa kilometer, tetapi tidak di Giza. Ya, tidak persis di Giza ya, di luar. Jadi biasanya kalau di Giza kita hanya melihat 3 piramid yang utama. Jadi dari Raja Khufu, kemudian Raja Khafre dan Raja Mykerinos, itu sudah sangat mewakili lah. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Kairo, ya udah pasti harus pergi ke 3 piramid itu. Dan yang menarik sebetulnya, piramid dari Raja Khufu itu satu-satunya sisa dari 7 keajaiban dunia zaman kuno yang masih bisa kita lihat hari ini. Selebihnya sudah tidak ada. Ya. Menarik juga, lokasi ini menarik juga. Kalau saya datang ke Mesir sendiri mungkin mau ke sini ya. Jalan-jalan lebih mendalam. Karena itu tadi juga dikenal sebagai the step pyramid ya, karena memang step pyramid ya, betul. Ya. Kalau ini apa ini? Ini yang berikutnya lagi ini. Ini biasanya juga saya sendiri belum pernah hadir ya, tetapi karena tempat ini salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Kairo ya, namanya Khan El Khalili ini. Seperti mungkin layaknya pasar-pasar yang ada di Timur Tengah, pasti akan sangat banyak hal yang menarik yang kita bisa temui di sini dengan warna-warni dan barang-barang yang mereka jual begitu ya.
Nah, ini benteng. Ini kita masih di Mesir ya? Masih di Sekarang ini Kairo, masih kita di masih Mesir, di masih Kairo. di Kairo. Oke, Ya, masih ini di Kairo. kawasan Old Cairo ini, atau kota Oke. tua Mesir ya. Oke. Ini Babylon Roman Fortress. Kalau ini Babylon Roman Fortress, betul. Yes. Jadi sebetulnya di kota tua Kairo Ya. itu ada satu benteng Romawi kuno Ya. yang pernah ada di sana, dan bentengnya namanya Babylon. Jadi kenapa disebut Babylon Roman Fortress? Ya, kita datang ke tempat ini karena next-nya kita akan lihat ada satu gereja yang sangat menarik yang berhubungan dengan benteng ini. Ya, ini kalau kita datang juga bisa jadi spot yang bagus buat kita foto pastinya ya, karena Betul. batu-batunya itu yang sangat khas, ya warna-warnanya juga yang menarik begitu. Background, oke. Oh, ini terkait dengan next slide ya artinya. Iya, oke, betul. Gereja ini, oke. Betul, Silakan. terkait dengan gereja yang namanya gereja gantung atau hanging church ya. Kita bisa lihat kalau datang di sini juga bisa jadi spot yang menarik, dan yang pasti sangat bersejarah. Ini salah satu gereja yang tertua juga di kota Kairo. Yang menarik dari gereja ini adalah berhubungan dengan benteng yang tadi, bahwa gereja ini kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat, untuk naik ke gereja kita harus naik ke atas lewat tangga yang ada. Ya, dan gereja ini dibangun di atas 2 menara jaga dari benteng Babylon tadi. Jadi ada 2 menara, kemudian mereka bangun atau mereka letakkan kayu-kayu, ya, kemudian di atasnya mereka bangun gereja ini. Jadi makanya kenapa disebutnya sebagai gereja gantung begitu. Seperti tergantung begitu ya posisinya, Betul. itu sebabnya ya. Ya, betul. Pondasinya itu dari benteng tersebut. Oke. Baik, dari Hanging Church apakah kita masih ini masih Ya, ini sisi bagian depan lain, ya dari Hanging Church tadi. Oke. Nah, Ini masih di Kairo, kota ya? tua Kairo. Kawasan kota tua. Ya, masih di kawasan kota tua Kairo, kita biasanya juga akan kunjungan ke tempat ini. Ya, kalau di kota tua Kairo itu selain ada tempat yang penting untuk sejarah agama Kristen, juga ada tempat yang penting untuk sejarahnya orang-orang Yahudi. Ya, ada satu tempat namanya Ben Ezra Sinagoga ini. Ya, kalau melihat tempat ini juga keren banget buat foto ya, pastinya ya. Jadi Dari luar bisa foto. Kita nggak bisa foto di dalam. Ya, kita hanya bisa foto di luar, betul. Ini tempat yang secara tradisi dipercaya sebagai tempat di mana bayi Musa itu ditemukan oleh putri Firaun. Ya, ini kemudian di dalam sini ya. Ya, di lokasi ini. Dulu di dekat sini ada aliran sungai Nil lah ya. Yang kemudian bayi Musa, kita ingat kalau kisahnya di Alkitab, diagungkan di sana oleh ibunya dan ditemukan oleh putri Firaun di tempat ini. Ben Ezra Sinagog ya. Ben Ezra, oke. Sinagog yang juga adalah kita ketahui sebagai tempat untuk beribadahnya orang Yahudi ya. Betul. Ya, walaupun sekarang tidak lagi aktif ya, Bro. Sinagoga ini tidak lagi aktif, hanya menjadi tempat kunjungan karena praktis hampir tidak ada keluarga Yahudi lagi yang ada di Mesir. Ya. Terpampang lagi foto saya. Ini Bro Ian pas lagi di mana ini? Ini keren ini. Ini di sini ini lokasinya keren. Ini salah satu gereja Ortodoks juga. Ini sekarang jadi gereja Ortodoks ya. Ini di gereja Simon the Tanner. Ini kalau di Indonesia kebanyakan tuh yang dipanggilnya gereja sampah. Kenapa dibilang gereja sampah? Karena kita melewati pemukiman sampah. Tapi saya agak kurang sreg kalau dipanggil gereja sampah. Saya bilangnya gereja mukjizat ya. Oke. Gitu. Tapi ini keren untuk foto. Jadi bangkunya banyak sekali, lalu seperti apa namanya stadion ya, seperti stadion atau seperti dengan bangku banyak, lalu kita bisa jadi background yang cukup menarik dan batu-batunya asli, ini batu gunung. Artinya apakah ini beribadahnya open air, Bro Ian? Iya, betul. Ini terbuka, untuk masyarakat sekitar, karena untuk penduduk sekitar ini mereka kebanyakan bekerja sebagai pemungut dibilangnya pemulung ya. Bahasa halusnya mau nemu bahasa halusnya susah. Sebagai pemulung, lalu mereka kebanyakan mengadakan ibadah karena memang jumlahnya banyak sekali lah. Mereka berkumpul di sini untuk beribadah. Jadi jumlahnya banyak sekali ya. Kapasitas berapa ya? Sekitar berapa ya? Udah lama sekali nggak kesini nih. Tapi kalau terlihat dari fotonya sih besar ya. Besar. Bentuk stadion gitu.
Ya, saya kira cukup 10.000 mungkin ya. Bisa Masih ya. di tempat ini. Jadi kalau ibadah itu benar-benar sound systemnya juga dibuat seperti stadion, apa namanya, konser gitu ya, Seperti konser. stadion, ya betul, Oke. luar biasa sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat di yang berikutnya, setelah gereja Simon the Tanner ini kembali kita masih berada di Mesir ya. Kita masih di Kairo nih, Bro Heri. Kairo. Kairo, ya. Ya, ini saya udah lama sekali nggak pernah lewat tempat ini sejak ada jalan yang baru dari bandara untuk menuju ke kota Kairo ya. Tetapi dulu waktu belum ada jalan yang baru, kita selalu lewat kalau dari bandara satu daerah yang namanya Heliopolis. Oke. Dan di situ ya saya belum pernah berhenti juga, tetapi ada satu istana atau sebetulnya ini adalah mansion Oke. ya, Ya. yang namanya Baron Empine. Dan dia membangun mansion ini terinspirasi dari kuil agama Hindu sebetulnya. Makanya Oh, kalau iya. kita lihat bentuknya unik ya, seperti kuil agama Hindu. Mungkin mirip-mirip dengan Angkor Wat gitu ya, kalau diperhatikan gitu. Ya, kalau di Thailand gitu ya. Iya. Jadi sangat Angkor Wat. sangat Angkor Wat di mana tuh namanya tuh? di Kambodia. Kambodia, sorry. Jadi pasti sangat sangat menarik untuk difoto, tetapi sayangnya kalau kita pergi sama grup sekarang udah nggak pernah lewat tempat ini. Ya, kalau Satu pergi nggak pernah sendiri lewat. pasti banyak waktu Dan ya. biasanya juga tidak berhenti memang ya, Bro ya. Hanya lewat saja ya. Ya, hanya Dari lewat saja. bandar udara, ya. Hanya lewat Untuk saja. yang nanti mungkin waktunya lebih panjang atau siapa tahu extend di Kairo ya, artinya ini bisa salah satu pilihan untuk dikunjungi juga. Baik. Jadi karena memang acara ini kan dibuat supaya kita bisa tahu Instagramable spots ya. Jadi kalau mungkin di tour yang biasa kita buat nggak semua juga kita pergi ya, tetapi Bapak Ibu bisa dapat inspirasi kalau next time mau pergi ke tempat-tempat ini bisa punya ide ya mau foto di mana gitu. Pergi sendiri ya? Pergi sendiri atau dengan grup? Membuat spesial program. Iya, spesial program ya. Betul. Lebih lama At least di kalau Kairo, ziarah ya. sih nggak ke tempat-tempat itu, kalau ziarah ya. Karena kita lebih ada intinya. Cuma kalau untuk jalan-jalan biasa ya pasti bisa request lah ya. Ditambahkan ya, ditambahkan. Ya. Atau mungkin sesudah Holy Land selesai mereka extend terus jalan-jalan sendiri bisa Extend, seperti ya? itu, Bro. Umumnya karena rute perjalanan kita nggak berakhir di Mesir, tetapi berakhirnya di Israel atau di Jordan ya. Tapi ya saya kira saya sendiri pun bercita-cita ingin pergi ke tempat-tempat ini, apalagi yang seperti kita lihat di layar sekarang ya, Valley of the Kings. Kalau kita bicara kebudayaan Mesir kuno kan, wow, luar biasa ya, menarik sekali begitu. Dan peninggalannya masih kita bisa lihat semua sampai hari ini. Jadi masih dalam cita-cita juga buat saya satu waktu bisa pergi ke Mesir dan melihat semua tempat-tempat yang bersejarah dari peninggalan Mesir kuno ini ya. Valley of the Kings itu tempat pemakamannya para raja-raja Mesir sebelum mereka dimakamkan di model yang seperti piramid, ya mereka ini dimakamkannya di lembah-lembah seperti ini, makanya namanya Valley of the Kings. Itu adalah makam dan mereka bangun mewah sekali. Karena orang Mesir itu praktis kita sekarang nggak melihat peninggalan dari rumah-rumah mereka misalnya, tetapi yang kita lihat semuanya adalah peninggalan-peninggalan, boleh kita katakan adalah makam atau kuburan-kuburan yang luar biasa mewah ya. Ada Valley of the Kings, ada Valley of the Queens ya tadi ya. Ada Valley of the Queens ya. Jadi banyak sekali spot-spot yang sangat menarik kalau kita bicara mengenai Mesir kuno begitu. Oke. Nah, ini juga di luar ini kota juga ya, di masih luar Kairo, dari ya ini jauh dari Kairo ya. Ini juga peninggalan dari kebudayaan atau peradaban Mesir kuno. Ya, Kolose Memnon ya. Kolose itu biasa kita gunakan istilahnya untuk menyebut monumen-monumen yang megah, yang besar begitu. Yang kolosal ya, yang besar. Ya, kolosal ya. Kolosal betul. Jadi pengen ini. Ya, liburan khusus Mesir gitu kan, muter-muter foto-foto ya, ini gitu. Biasanya daerahnya ada di Luxor atau di Aswan atau di daerah Abu Simbel ya. Ini semua tempat-tempat yang adanya di selatan dari Kairo semua dan cukup jauh ya, cukup jauh. Biasanya kita harus terbang juga ke tempat ini. Jadi dengan domestic flight lagi kita sampai di tempat ini. Ya.
Ya, ini tempat-tempat yang kami sendiri juga belum pernah dan masih kami cita-citakan nih. Satu waktu Tuhan berkenan juga boleh datang di tempat-tempat ini. Pasti sangat menarik kalau kita suka dengan kebudayaan Mesir kuno begitu. In depth Kairo ya, jadi ya. Kairo secara mendalam. Egypt ya, atau Ancient Egyptian Tour. Malah tidak Ya, ini hanya Karnak in depth Temple Kairo ya. tapi Mesir ya. Ini Karnak, oke. Karnak ini juga Ya, agak ini jauh dari Karnak Kairo ya. Temple. Ini di luar kota juga ya. Ya, semua ini di selatan dari Kairo ya. Selatan. Ya, dan ini Kalau lihat ke ini pengennya foto-foto aja nih saya nih. foto ya. Pasti sangat menarik. Narsis gitu ya. Karena memang kalau gaya-gaya setiap orang punya gaya beda-beda pasti. Betul. Iya, Karnak. keren. Pasti ini keren semua buat foto ya. Ini pasti keren banget buat foto. Ya, Bukan ya. hanya buat foto, tapi juga dengar cerita sejarahnya. Betul. Wah, simbol ini ya. Ini grandeur sekali nih. Salah satu UNESCO Heritage yang sangat penting di Mesir. Ya, ini Abu Simbel ya. Ini seluruh monumen yang dibangun untuk seorang raja Mesir yang sangat terkenal, namanya Ramses yang kedua ya. Ramses kedua. Oke. Nah, seperti yang disebutkan di awal, semoga tampilan-tampilan foto ini yang saat sekarang ini kami sedang mengajak akan menginspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Bagi yang sudah berkunjung, itu akan mengingatkan kembali. Bagi yang mungkin baru bergabung, sekali lagi, Anda masih bersama kami dalam acara kolaborasi antara Kongko Wisata dengan Stella Quarta Wisata. Baik, kita lanjutkan. Bro Michael, Bro Ian. Ini sekarang kita di mana nih yang ini nih? Hurghada ini satu kota resort yang ada di tepi Laut Merah juga ya. Jadi ya kalau biasanya mungkin pergi wisata akan pergi ke sini ya. Ke kota Hurghada ini. Ini kota yang terkenal sebagai tempat diving juga ya, tempat yang punya biota atau kehidupan bawah laut yang bagus untuk para divers untuk mereka lihat di sana. Oke. Kalau Ya, yang jadi Mesir itu salah satu negara yang punya pantai di Laut Merah yang cukup panjang begitu. Jadi mereka kenapa bisa punya banyak spot diving sebetulnya yang bagus-bagus ya. Salah satunya Hurghada ini. Oke, baik. Ya. Wah, ini perjalanan kita kalau sudah sampai sini berarti sudah mau masuk Gunung Sinai ini. Okay. Ini perjalanan panjang kalau di tour ya. Bisa berapa jam dan berapa kilometer tuh, Bro Ian? Kalau untuk perjalanan dari Kairo ke Gunung Sinai-nya sendiri itu mungkin seharian ya. Mungkin bisa sekitar jam 7 berangkat, jam 4 sore baru sampai ya. Jam 4, jam 5 baru sampai. Ya, jam gitu. Ini salah satu perhentian kita di Mata Air Mara. Gitu. Nah, ini pemberhentian makan siang biasanya Bapak Ibu ya. Ini jadinya pas makan siang. Makan siang tuh kita biasanya kalau untuk perjalanan menuju Gunung Sinai, kita melewati tepi lurusan dari Laut Merah ya. Ini lalu biasa mampir di restoran, di salah satu restoran di pinggir tepi Laut Merah. Ini dua restoran yang berbeda. Tapi punya pemandangan yang mengesankan ya. Bagus sekali. Gitu. Jadi kita bisa pakai untuk foto-foto juga. Kalau ini sudah sampai di ini sudah sampai di Sinai ini. Untuk naik ke Gunung Sinai ini. Oke. Ya, untuk Gunung Sinai ini spotnya banyak sekali, spot-spot fotonya ya. Mulai dari awal sampai atas sampai kembali lagi. Gitu. Dan termasuk tadi bisa foto sama mobil ini, mobil-mobil yang kita udah nggak pernah lihat di Indonesia ya. Ini Peugeot 504 masih ada beberapa di Sinai. Ya, dijadiin taksi yang mereka gunakan sebagai taksi, betul. Ya. Oke. Ini bukan mobil untuk dipamerkan, tapi masih digunakan ya. Masih digunakan. Ya, masih digunakan. Masih kita naiki kadang-kadang. Oke. Wah, ini beberapa spot ketika sudah di atas gunungnya nih ya kalau dilihat. Ini yang foto yang kiri itu sudah mau turun karena ini sudah setelah dari sunrise lalu kita turun ke bawah. Ini pemandangannya lumayan cukup bagus dan cahayanya berbeda. Oke. Ya. Ya, yang sebelah kiri itu juga turun gunung. Nah, ini foto tengah ini nggak sengaja ini dapatnya nih. Jadi saya mau selfie dengan unta
Ya. lalu dia mau gigit, jadinya ke foto, jadi lumayan menarik juga cerita yang Jadi tengah itu. accidental tapi malah menarik fotonya ya. Iya betul, untung sempat kecepret, jadinya lumayan untuk bisa taruh di Instagram ya. Oke, oke. Dan ini kalau ke Ya ini atas biasanya Gunung juga Sinai, naik ya, naik dibantu dengan naik naik onta unta. ya. Ya, naik Ya, unta. kalau untuk naik ke atas kita dibantu dengan naik unta, lalu turunnya kalau bisa saya nih seperti kanan ini turunnya lebih baik jalan kaki. Jalan kaki banyak spot-spot foto yang kita bisa ambil. Jadi Oke. kadang-kadang mereka kalau misalnya anak-anak yang muda-muda yang ikutan, ayo cepetan turun-turun biar bisa fotonya lebih lama gitu. Oke. Banyak sekali spot foto. Yang penting momen yang paling sebelah kiri atas tangannya persis kayak menggenggam matahari itu Matahari ya. bisa dapat ya. Itu jadi judul fotonya jadi keren ya. Iya Menggenggam betul. matahari. Mengenang matahari. Hebat. Ini gaya-gayanya anak-anak milenial ya kalau foto. Ya Banyak gaya betul. kita bilang. Banyak Banyak gaya. gaya. Betul betul. Istimewa, istimewa. Oke. Ini di sela-sela bawa tur kita tetap foto-foto juga. Cari Ya, kesempatan. Karena kita kasih contoh. Ibu fotonya kayak gini, coba ibu fotoin gitu. Terus kita fotoin balik gitu. Banyak seperti itu. Kalau udah lihat contohnya jadi mau dong foto seperti itu juga ya. Nah, betul. Oke, ya nah menarik ya spot-spotnya di Mount Sinai ini. ya. Jadi saya pribadi karena hobi foto, jadi sekian mungkin 20 tahun lebih ya saya jalan itu saya selalu bawa kamera SLR. Oke. Dan selain saya tentunya juga ambil foto buat hobi, ya utamanya saya memang bantu foto para peserta tentunya ya kalau lagi perjalanan. Tetapi belakangan 2 tahun terakhir saya merasa bahwa kamera handphone sudah lebih bagus dan bisa ready to share. Oke. Dan juga bisa saya foto sambil ambil video atau lebih tepatnya video sambil foto ya karena kita biasanya ada dokumentasi video yang kita juga kasih ke gitu ya. Jadi dengan handphone sangat terakomodasi dan kalau Bapak Ibu lihat warnanya bagus sekali. Ya ini semua saya ambil pakai Samsung Note 10, Note 10 dan warnanya itu bagus sekali menurut saya ya. Warnanya sudah sangat matang gitu. Kita bisa lihat di warna biru langit yang ada di foto-foto ini ya. Ini semua warnanya benar-benar yang tanpa awan, semuanya di pagi hari seperti itu. Oke, nah tadi sekilas saya sudah melihat kayaknya kita sudah di lokasi yang lain lagi nih ya. Ini ya. Ya, kita sudah di kota Sharm ini ya, salah satu kota resort wisata yang paling terkenal di Mesir. Ya. Dan juga ini sangat Instagramable tentunya buat kita bisa foto di sini. Apalagi kalau malam hari. Ya. Kita bisa lihat ini pasar yang ada di satu daerah namanya Naama Bay. Ya, Naama Bay dan di situ ada Hard Rock Cafe. Jadi yang suka koleksi merchandise-nya Hard Rock, kalau pergi ke Mesir juga bisa dapat merchandise-nya Hard Rock ya. Ya, Ada di Mesir ada 3 Hard Rock. Iya, ada 3 Ada bahkan 3. di Kairo, di Nabak, di Naama Bay, sama di Napq ya. Napq. Nap. Ya, Ada Q-nya belakang. ada Q-nya. Oh, ini udah masuk Israel nih kita. Oke, jadi sudah perbatasannya sudah lewat ya. Kita sudah lewat ya. lewat dan ini salah satu, silakan mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan yang ya ini satu formasi bebatuan yang terjadi secara alami di satu daerah yang dekat dengan Laut Mati. Dan dari batu ini kemudian kita mengenang satu kisah yang terjadi di Alkitab Perjanjian Lama yang mengenai istri Lot ya, atau Lot's wife, atau mungkin dipanggil Bu Lot ya, Ibu Lot gitu, istrinya si Lot. Dan kita ingat bahwa waktu kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, malaikat Tuhan sudah peringatkan kepada Lot dan keluarganya untuk tidak melihat ke belakang, tetapi rupanya istrinya melanggar perintah itu dan kemudian dia menjadi tiang garam gitu. Dan ada satu formasi bebatuan alami yang terpisah seperti ini, makanya kemudian orang-orang bilang ini mengenang atau mengingatkan mengenai istri Lot begitu ya, dipanggil tempat ini sebagai Lot's wife. Ya, bagus ya buat foto. Biasa kita foto dari bawah itu ya.
Foto dari dari bawah. bawah. Loh, kebalik nih posisinya. Harusnya ini dulu. Ya, kalau Nueva ini masih di Mesir, nggak apa-apa Masih ya. di Mesir ya. Masih di Mesir. Nah, ini lokasinya, ini kita biasa berhenti sih di sini kalau misalnya kita sedang perjalanan ke Taba ya, ke border untuk masuk ke Israel, kita biasa berhenti di sini. Nah, ini lokasinya cukup baik. Di belakangnya ada istana Salahuddin. Istana Raja Saudi, dan saya baru lihat-lihat juga atau ngecek juga di sana, itu ternyata itu tempat untuk diving, untuk snorkeling diving juga di situ. Spot bagus sekali di sekitaran pulau itu. Jadi kita biasa berhenti sejenak, lalu kita foto-foto untuk background ini. Spotnya memang pas seperti tadi Iya, ya. betul. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini udah sampai di Laut Mati ini ya. Israel ya. Jadi mulai dari Istri Lot tadi ya, agak Ya, ketukar ini satu Istri Lot. slide. Ya. Istri Lot itu juga sudah di Israel, ya, ada di daerah Laut Mati. Oke. Ya, ini Laut Mati, ya, tempat rendah di muka bumi, ya, satu-satunya tempat rasanya yang ada di dunia ya, yang kita bisa kunjungi, dimiliki baik oleh Israel maupun Jordania. Jadi kita bisa pergi ke Laut Mati dari sisi Israel maupun dari sisi Jordan, ya, dan bisa dapat pemandangan seperti ini. Yang kalau ada kesempatan tentunya bisa buat foto sambil gaya seperti itu ya, sangat instagramable pasti. Kalau bisa ngapung di situ sambil baca koran gitu ya. Baca koran ya, luar Tapi biasa. sekarang kita jarang ketemu koran, jadi jarang bikin foto seperti ini ya. Sudah e-book ya. Pakai handphone Iya, gitu ya. kalau bawa iPad, wah, kalau kita ini harus hati-hati dengan peralatan elektronik kita waktu di Laut Mati. Iya, betul. Kalau sampai handphone kita terjebur ke Laut Mati, dijamin langsung mati juga dia. Walaupun tulisannya itu anti air ya. Anti air. Karena kadar garamnya 10 kali laut normal ya. Bayangkan, 35% kadar garam di Laut Mati. Kadar garam yang sangat Ya, tinggi. sampai kalau tertinggal dari penguapannya itu semua adalah kristal garam seperti yang ada di gambar ini. Dan ini tajam ya. Kita nggak bisa injak tuh. Ya. Apalagi terminum ya. Terminum bahaya sekali, langsung dehidrasi. Ya, tidak boleh sampai terminum ya. Terminum ya. Ada foto saya lagi di situ. Ya. Sambil menunggu yang lainnya mengapung, biasanya kita di pinggir untuk foto-foto dan juga untuk dari jauh kita bisa ngambil foto peserta kan, karena peserta juga bahaya kalau untuk harus megang kamera sendiri atau megang handphone sendiri. Jadi kita biasa di pinggir juga untuk ambil fotonya. Nah, itu saya lagi duduk lagi minum Coca-Cola gitu ya. Saya difoto sama peserta ini. Ini nggak sengaja ini fotonya. Lalu jadi masuk ke Instagram. Candid ya, candid. Iya, candid ini, candid. Oke. Dari Laut Mati ini sudah di lokasi yang berbeda ya sekarang ya. Ya, ini Bukit Masada ya. Ini tempat yang secara historis itu penting sekali untuk sejarah modern orang Yahudi. Ya. Tapi kalau kita pergi ziarah, belakangan kita hampir-hampir nggak pernah datang ke Masada ya. Tapi tempat ini pasti sangat bagus buat foto karena lokasinya memang ada di atas bukit dan di situ ada bekas istana dari Raja Herodes. Ya, bisa bikin foto seperti ini mungkin ya kalau di Masada. Yang pasti tentunya kita harus selalu hati-hati ya kalau mau bikin foto, jangan sampai terlalu membahayakan diri sendiri hanya untuk mendapatkan satu spot yang instagramable gitu ya. Ya, ini foto Masada dari atas, ini buatnya pakai drone. Kita nggak bisa bikin foto ini ya, karena ini diambil mungkin pakai helikopter atau pakai drone, tetapi Bapak Ibu bisa lihat ada satu istana yang lokasinya itu seperti ada di bagian yang berundak-undak gitu ya, seperti tangga. Nah, di paling atas itu ada istana atau kamar tidurnya Raja Herodes. Ya, Herodes ini kalau di dalam sejarahnya dikenal sebagai bapak pembangunan juga, karena dia membangun banyak sekali bangunan-bangunan dan istana yang megah di masa itu. Kita bicara 2000 tahun yang lalu tentunya, ya. Dan kita masih bisa lihat sampai hari ini. Jadi saya sudah cukup lama juga nggak pergi ke Masada, tetapi wah ini spot yang bagus buat foto pasti, ya. Jadi kalau ke Israel tentunya
nggak bisa sekali sebetulnya ya, tetapi mungkin bisa pergi lagi dengan rute yang sedikit lain, yang lebih banyak mungkin melihat yang sisi historis atau sisi sejarah, bukan yang hanya secara sisi religius begitu. Ya. Ya. Jadi Ke bisa sana lebih bawa melengkapi. drone diperbolehkan ya, Bro Michael? Nggak boleh sama sekali. Tidak boleh Nggak bawa boleh. drone. Tidak boleh. Ya. Nah, Ya, ini udah ya. di tempat berikut ya, di Ya, NGD. NGD ya. Ya, ini juga tempat kalau di Alkitab itu juga disebutkan tempat tempat Daud dan Raja Saul saat itu ya. Kisahnya juga terjadi di NGD ini. Namun ini juga bukan spot yang biasanya kami kalau bersiara pergi, karena untuk masuk ke bagian dalam dari NGD ini kita bisa melihat air terjun kecil yang ada di sana, itu kita jalannya cukup jauh begitu. Jadi biasanya nggak bisa ke sana kalau kita di dalam perjalanan bersama rombongan. Tetapi kalau Bapak Ibu pergi sendiri ya pasti ada waktu ya. Jadi setelah pergi dengan rombongan, baik kalau Bapak Ibu merencanakan juga untuk pergi mungkin dengan rombongan yang lebih kecil dan melihat tempat-tempat yang Instagramable yang ada di sini ya. Ya. Jadi kunjungannya bisa nggak berulang-ulang ke tempat yang sama gitu. Melengkapi ya. Jadi Melengkapi, ya. betul. Melengkapi. Ya. Karena saya kira banyak sekali tempat yang indah. Ya. Nah, dari NGD, ini Qumran. Ya, Oke. kita sudah sampai di Qumran. Ini belum lama juga ya, kita ada live minggu yang lalu dari Qumran bersama teman guide kita Nisim Atias. Jadi bisa dilihat juga di YouTube kami ya. Kalau mau detail cerita mengenai Qumran, ya ini tempat satu komunitas orang Yahudi yang namanya komunitas Esene, yang mereka tinggal di tempat ini, dan kegiatan mereka yang utama itu adalah menyalin Alkitab. Ya, bagus sekali tempatnya, bisa foto di spot yang seperti di kanan bawah itu ya. Itu adalah foto dengan latar belakang salah satu gua di mana gulungan Alkitab ditemukan. Dan juga kita bisa foto dengan sisa dari biara tempat di mana mereka tinggal. Nah, itu juga menarik karena dibangun dengan bebatuan semua. Jadi kalau kita bisa ambil spot sebagai background itu pasti sangat bagus ya dengan background bebatuan tersebut. Oke. Jadi kalau Qumran ini kalau kita saya pernah mendengar Dead Sea Scroll itu ya di sini nih ya Bro Michael ya. Betul. Ya, betul di Betul, sini. betul. Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati itu adalah Alkitab Perjanjian Lama paling tua di dunia yang kita punya sampai hari ini. Usianya waktu dites dengan karbon 14 itu 2000 tahun. Oke. Di belakang itu laut mati ya. Kalau ini mungkin Ya, sangat dekat. rombongan ya. Ya, itu kita bisa lihat pemandangan laut mati. Jadi spotnya keren banget tuh. Kita bisa Iya. foto. Juga Depan belakang keren ini. depan belakang keren, betul. Nah, Ini tempat yang berikut, ini adalah tempat di mana Yohanes membaptis Yesus, ya namanya Kaser El Yahud dalam bahasa Arab, artinya istana orang Yahudi. Tempat ini juga merupakan spot di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Yosua saat itu. Jadi sangat Instagramable di sini, ya bagus sekali karena kita bisa foto dengan sungai yang begitu bersejarah. Ya kita dari kecil pasti sudah semua, khususnya yang Kristiani, mendengar nama Sungai Yordan begitu. Jadi di sini bisa foto dengan spot yang sangat terkenal gitu ya. Ya, dan ada juga banyak bangunan gereja di sisi Yordania yang bisa menjadi background foto yang bagus. Ini kalau lihat seperti ini itu pohon kurma itu ya Bro Michael ya? Bro Ian, Betul, ya? betul. Ya, pohon kurma. Ada pohon kurmanya, ada sungainya. Oke, pas ya. Pas, ya. Sangat menggambarkan suasana ya. Oke, nah kita sudah berlanjut ke slide yang berikutnya ini. Ya, ini gereja kelahiran Tuhan Yesus yang ada di Bethlehem, The Church of Nativity ya. Jadi ya ini kalau siang hari biasanya di depan ramai dengan mobil. Jadi mungkin nggak bisa kosong seperti ini fotonya. Ya, Tetapi kalau Bapak Ibu pas tinggal di Bethlehem, malam-malam saya sarankan ya ambil waktu sebentar untuk bisa foto-foto juga di sini. Ya bagus sekali karena kalau malam mereka nyalakan lampunya semua. Tetapi memang kalau kita foto malam dengan background yang terang seperti ini, mungkin tadi yang Ian udah bilang ya, harus pakai kamera yang punya night mode gitu, supaya kitanya nggak gelap, belakangnya terang gitu ya. Tetapi kitanya bisa terang, belakangnya juga terang begitu.
handphone sekarang udah canggih lah. Ya. Mereka bisa kita atur begitu ya. Oke. Ya, ini kita lihat ya pintu masuk ke gereja yang di sebelah kiri bawah, dan sebelah kanan itu bagian depan dari gereja. Oke, saya ingat ketika berkunjung ke sini, guide menjelaskan kenapa pintunya itu tidak besar agar supaya kita jadi menunduk ketika masuk ya, begitu ya? Betul, supaya kita bagian dari penghormatan ketika kita Respect, satu ya. tempat yang kudus begitu. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini di Bethlehem ini ya. Ya. Ini nggak sengaja sebenarnya ngambil fotonya ini. Ini peserta saya yang kemarin, yang bulan Desember kemarin ikut. Oke. Desember tahun lalu. Oh, oke. Nah, Ya. lalu ini di sebelahnya toko souvenir ini. Jadi kita ada waktu sedikit, terus belakangnya pemandangan memang luar biasa ya dari Bethlehem. Tetap kita bisa lihat kontur tanahnya berbukit-bukit. Oke. Ini baru 1 tahun yang lalu ya. Jadi Oh ya, ini tahun yang lalu ya. Desember 2019 Ya. di Bethlehem. Oke. Nah, ini kapan ya? Lupa. Ini dekat restoran. Dekat resto. Ya, ini di dekat restoran Chinese. Chinese, yang ya biasa betul. kita pergi ya. Iya betul. Ini depannya ada spot lumayan kemarin kosong gitu. Ya langsung jepret foto aja ya. Jadi ke selatan sempit bisa jepret foto. Yang lumayan menarik juga. Kebetulan pas kacamatanya baru, bukan ya? Oh, bukan. Nah, ini tipikal Ian nih kalau yang sebelah kanan. Foto gaya apa sih kalau jam itu namanya? Oh ya, itu fotonya itu gaya Levi ya, levitation. Jadi kita melawan gravitasi. Iya, jadi kita kayak terbang kayak Doraemon gitu. Ini perlu latihan. Jadi begitu lompat, kaki dua tuh langsung naik ke atas. Jadi begitu lompat udah disiapkan. Untuk kakinya agak menekuk. Itu sih, itu fotonya. Ini saya banyak foto-foto ini di Instagram, kalau lihat di Instagram saya. Oke, Instagramnya namanya seperti yang tadi juga ya, di layar ya? Ya, Johannes Olivian. Johannes Olivian. Ya, bisa buat inspirasi tuh ya, bikin foto-foto gaya levitasi nih. Iya. Levitasi ini keren memang, karena ekspresi mukanya itu mesti latihan ya, supaya bisa. Iya, ekspresinya harus stabil. Natural, ya. Natural, betul. Ya sekarang dengan adanya handphone ya kita udah nggak bawa kamera seperti zaman dulu, satu roll film 36 isinya hanya 36 gambar gitu ya. Jadi ya bikin foto sebanyak-banyaknya. Itu aku nggak ngalamin itu, Om. Saya masih mengalami pergi tur membawa 10 roll film. Wow. Kalau mau ngambil foto harus pikir-pikir 1000 kali. Betul. Diperhitungkan.